Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Siang. Pemirsa, sampel DNA keluarga korban kebakaran Glodok Plaza telah diuji oleh tim DVI Rumah Sakit Polri. Proses identifikasi ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu. Tim DVI Rumah Sakit Polri telah mengambil 13 sampel DNA milik keluarga korban kebakaran Glodok Plaza. Sampel ini digunakan untuk proses identifikasi jenazah korban yang telah diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses identifikasi membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu tergantung dari sampel DNA dari keluarga korban. Dari hasil DNA yang diambil dari keluarga korban, pihak Rumah Sakit Polri akan mencocokkannya dengan data korban. Pemeriksaan fisik di kamar jenazah, kemudian mengambil sampel DNA dari jenazah sudah dilaksanakan, kemudian dikirim ke lab kita sehingga kita proses. Kemudian keluarga korban juga telah memberikan data-data tentang orang yang dinyatakan hilang, dan dari mereka kita ambil juga sampel DNA-nya, dan semuanya yang setelah kita ambil kita proses di lab laboratorium DNA Pusdokes Polri. Seperti yang saya berulang kali sampaikan bahwa normalnya itu 1 sampai 2 minggu. Namun bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat ya, tergantung dari kapasitas kemampuan dari lab kita ya. Sementara itu pihak Rumah Sakit Polri mengungkapkan tidak menutup kemungkinan terjadinya pengulangan untuk mendapatkan hasil DNA yang valid. Hal ini lantaran kondisi sampel DNA yang diambil dari tubuh korban tidak ideal. Namun tim DVI dari Rumah Sakit Polri telah mengambil sampel DNA dari seluruh jenazah ataupun bagian tubuh jenazah yang ada untuk diidentifikasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Rumah Sakit Polri harus mengulang kembali tes DNA demi mendapatkan hasil DNA yang valid dalam mengidentifikasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Dan seperti apa update dari identifikasi korban tersebut, sudah ada rekan kami Camar Henda langsung dari Rumah Sakit Polri, Jakarta. Selamat siang Camar. Camar, silakan dengan laporan Anda bagaimana petugas ini kembali menguji ataupun mengambil sampel DNA untuk menghasilkan hasil yang valid. Camar. Ya Arista, benar sekali seperti yang Anda sampaikan, siang hari ini saya sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, yang mana memang ada kesulitan yang dihadapi oleh pihak rumah sakit, diantaranya adalah mengidentifikasi DNA dari jenazah yang ditemukan. Dari 8 kantung jenazah sampai dengan saat ini sudah ada 2 jenazah yang teridentifikasi, yakni merupakan perempuan. Dan ini diambil dari 22 sampel yang sudah hadir di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian ini juga merupakan identifikasi yang berasal dari data postmortem beserta dengan 14 keluarga. Karena kemarin seperti diketahui bahwasanya ada 14 orang hilang dan saat ini masih dilakukan proses identifikasi dan juga pencarian. Seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sampai dengan saat ini masih terus menunggu kehadiran dari kantung-kantung jenazah, di mana untuk proses pencarian jenazah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan di Plaza Glodok. Arlista dan juga pemirsa, selain dari informasi 2 jenazah yang teridentifikasi sebagai perempuan, ada juga 6 jenazah yang teridentifikasi ini merupakan ataupun 6 orang hilang yang teridentifikasi merupakan kru pesawat. Hingga dengan saat ini Pusdokes Polri Kramat Jati ini sudah bersurat ke Badan Kesehatan Penerbangan untuk bisa mencari dan juga mengidentifikasi riwayat kesehatan dan juga DNA dari masing-masing kru pesawat tersebut, sehingga nantinya akan ada pencocokan yang dilakukan. Kemudian dari kesulitan yang tadi sempat disampaikan di awal, Arlista, Anda bisa bayangkan bahwa kesulitannya terjadi pada hasil ataupun juga rupa dari jenazah yang sudah hampir menjadi abu. Bahkan dari keterangan teman-teman yang melaporkan langsung dari Plaza Glodok, bahwasanya abu jadi jenazah ini juga bercampur bersama dengan reruntuhan ataupun juga puing-puing dari kebakaran, sehingga memang perlu dilakukan proses identifikasi yang tidak sebentar, yang sempat Anda sampaikan tadi Arista 1 sampai 2 minggu yang dibutuhkan untuk bisa mengidentifikasi, dikarenakan 1 kantung jenazah mungkin saja
terdiri dari beberapa bagian ataupun juga potongan tubuh lebih dari 1 orang. Kemudian juga RS Polri saat ini juga melakukan cek TKP untuk memperlihatkan ataupun juga mengidentifikasi bagaimana SOP yang dilakukan untuk proses pengamanan dan juga penyelamatan, dikarenakan ada lebih sekitar dari 9 orang yang berhasil pada saat kejadian kebakaran yang hebat tersebut ini berhasil untuk dievakuasi dan juga selamat. Arlista, sampai dengan saat ini tentunya kita berdoa dan juga berharap bahwasanya proses identifikasi bisa dilakukan dan juga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan. Arlista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Camara Henda, dan sama-sama kita doakan 6 dari 8 kantong jenazah ini segera bisa diidentifikasi agar bisa langsung dikembalikan oleh keluarganya. Terima kasih banyak Camar, selamat kembali bertugas.